ini rekan-rekan hebat sekalian ya. Mungkin karena waktu kita ini waktunya waktu tidur barangkali ya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sedang bersama kita, yang terhormat rekan-rekan guru hebat yang selalu luar biasa, terutama untuk sekolah kita. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga waktu dan tempat untuk menyampaikan materi yang merupakan tugas saya sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Goa bisa terlaksana pada hari ini, yaitu tepatnya pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menjemput kita dari dunia kegelapan hingga kita bisa menikmati terangnya dunia seperti saat ini. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama untuk bersalawat. Allahumma sholli ala. Rekan-rekan guru hebat sekalian, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk berbagi identitas. Perkenalkan, nama saya Nurdin dari SMP Negeri 5 Matalasan Satap Coloy, Kabupaten Goa, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Goa. Rekan-rekan guru hebat yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi pemahaman terkait apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, yaitu terkait budaya positif. Sebelum jauh lebih lanjut, kira-kira apa yang terlintas di benak rekan-rekan guru hebat sekalian ketika kita berbicara mengenai budaya positif? Ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait budaya positif? Saya Pak. Ya, Pak Herman, silakan Pak. Saya baik. Sesuai apa yang kita sampaikan, yang timbul di benak saya terkait yang budaya positif adalah kebiasaan yang baik, terutama pengembangan karakter yang selalu kita sampaikan kepada anak kita terkait dengan budaya. Jadi pengembangan tidak di sini adalah pengembangan karakter. Ini Pak. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita. Ya, luar biasa sekali ya pendapat dari Pak Herman terkait budaya positif, yaitu intinya bagaimana kita memakan karakter dari peserta didik kita. Bagaimana Pak Herman sudah benar ya? Oke. Baiklah, untuk lebih mendalami seperti apa budaya positif ini, berikut ada 8 hal yang ingin saya share terkait pemahaman saya dari konsep inti budaya positif itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Rekan-rekan guru hebat yang saya hormati, seperti apa dari ke-8 konsep inti dari budaya positif itu sendiri? Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma belajar. Bisa di slide selanjutnya? Tidak ada. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pada konsep ini kita diminta untuk bagaimana seorang pendidik bisa menerapkan pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi terhadap murid. Kenapa? Karena berdiferensiasi yang kita terapkan di dalam kelas itu mengacu pada bagaimana kita mengetahui kebutuhan dasar murid. Tentu kita ketahui bersama bahwa dalam satu kelas ada banyak murid, ada 20, 30, 40 yang mereka itu masing-masing memiliki karakter pemahaman terhadap materi yang berbeda, sehingga penerapan dari pembelajaran dan diferensiasi ini sangat penting untuk kita lakukan pada murid kita dalam proses belajar mengajar. Oke, kenapa penting? Di sini juga dikatakan bahwa pada tahap ini sudah sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila? Di sini ada 6 dimensi capaian dari profil pelajar Pancasila itu sendiri.
Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita di Kabupaten Goa ini ada satu program yang sangat luar biasa yang sudah menjadi rutinitas kita, yang bisa mewujudkan murid yang beriman berakhlak mulia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Program apa kira-kira yang biasa kita lakukan pada setiap hari ibadah? Jumat ibadah. Nah, Jumat ibadah ini adalah program kita yang sudah berjalan, dan ini bisa menjadi salah satu indikator untuk mewujudkan peserta didik atau murid yang beriman dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kondisi sekolah kita ini sebenarnya dari segi kondisi sangat sesuai dengan dimensi capaian yang kedua ini. Mengapa? Karena kita ketahui bahwa di sekolah saat ini, di sekolah kita ini, siswa kita tidak hanya terdiri dari, kita tidak hanya merekrut dari satu agama saja, dari Muslim saja. Yang cepat sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Nur Hikmah, dari Muslim saja, tetapi ada juga non Muslim. Secara tidak langsung, tanpa kita membelajarkan murid-murid kita tentang bagaimana mereka bisa mengembangkan untuk berkebinekaan global dari keseharian anak-anak kita, dari aktivitas anak-anak kita yang saling menghargai satu sama lain, toleransi antar umat beragama itu bisa kita lihat dari anak-anak didik kita, bahwa mereka mampu menghargai satu sama lain meskipun di satu sisi mereka tidak seagama. Kemudian selanjutnya adalah bergotong royong. Ketika kita dengarkan kata bergotong royong, yang ada di benak kita bisa jadi bergotong royong itu anak-anak selalu membersihkan. Iya, tetapi benar ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Di mana biasanya anak-anak itu membersihkan? Oke, hari Sabtu ada Sabtu bersih. Ini juga menjadi program kita ya di sekolah, yang menjadi rutinitas kita di setiap hari Sabtunya. Namun pada dimensi capaian profil pelajar Pancasila yang ketiga ini, yaitu bergotong royong, bisa kita kaitkan juga dengan sebuah kolaborasi. Jadi ketika kita dengar kata bergotong royong, bukan hanya anak-anak itu membersihkan, tetapi bagaimana anak-anak bisa bersama-sama menyelesaikan sebuah permasalahan, bagaimana anak-anak bisa berdiskusi atau berkolaborasi untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Dan bergotong royong ini bukan hanya untuk murid juga, tetapi berlaku sebagai kita pendidik. Iya. Jadi bagaimana kita mengutamakan adanya kolaborasi di antara kita untuk menunjang apa yang sudah menjadi program kita dan untuk memperbaiki program-program kita selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah kreatif. Kreatif ini adalah sebuah nilai yang bisa kita lihat dari peserta didik, bagaimana peserta didik kita bisa memunculkan sebuah ide atau gagasan dari apa yang mereka lihat. Contohnya tadi ada yang menyampaikan daur ulang. Iya, kreatif itu akan muncul, ide itu akan muncul dari anak-anak apabila dia melihat sampah-sampah atau barang-barang bekas yang ada di sekeliling sekolah kita, di mana anak-anak kita bisa berpikir bahwa ternyata sampah-sampah itu bisa dikelola menjadi barang yang bermanfaat. Salah satunya dengan cara mendaur ulang. Iya, insya Allah kedepannya kalau disepakati, karena di program guru penggerak ini kita juga diminta untuk bagaimana membuat visi mandiri. Visi mandiri yang kita kolaborasikan dengan visi sekolah yang sudah ada. Dari visi tersebut tentu bukan sekedar visi saja, tetapi bagaimana mewujudkan visi tersebut. Salah satunya adalah membuat program-program di sekolah kita. Berkaitan dengan daya kreatif ini, kedepannya ketika disepakati oleh ibu kepala sekolah, oleh rekan-rekan guru hebat sekalian, anak-anak hebat kita di sekolah, sebuah program lanjutan dari saya insya Allah, dan untuk mengasah kreativitas dari anak didik kita ada namanya GERIMIS. GERIMIS itu adalah akronim Gerakan Imitasi Sekolah, dengan kata lain daur ulang. Iya, ini tentunya butuh koordinator, butuh struktur supaya kegiatan kita ini bisa kita laksanakan dan berkelanjutan. Selanjutnya
Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Kalau kita mau melihat anak-anak kita yang mandiri, boleh dalam kesehariannya pada saat mereka berjalan tanpa kita arahkan untuk membersihkan sampah, mereka sudah mengambil sampah tersebut. Itu artinya secara tidak langsung anak-anak kita sudah menyimpan yang namanya motivasi intrinsik dalam dirinya, sudah memelihara motivasi intrinsik dalam dirinya, sehingga sampah atau mengambil sampah demi kebersihan sekolah kita itu bukan hanya dijadikan sebuah aturan, tetapi sudah diyakini sebagai sebuah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Oke, itu tadi 6 dimensi capaian dari profil pelajar Pancasila. Rekan-rekan guru hebat sekalian, sepertinya mengantuk ini, tidak ya? Oke, kalau tidak mengantuk saya mau coba-coba dulu. Tadi ada 6 dimensi capaian profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Oke, kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Beriman. Oke, kemudian yang kedua? Berkepentingan global. Yang ketiga? Gotong royong. Selanjutnya? Bernalar kritis. Selanjutnya? Kreatif. Selanjutnya? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Masih semangat? Sudah mengantuk? Oh, berarti saya kalian sama rekan-rekan guru hebat sekalian, pada saya sudah mengantuk sebenarnya. Iya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya, rekan-rekan guru hebat sekalian. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4 contoh miskonsepsi dari teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid atau siswa. Terkadang apa yang kita lakukan terhadap murid kita selalu merasa bahwa itu sudah benar. Tapi ternyata memang sudah benar, tapi cara melakukannya kurang tepat. Itu namanya ilusi guru mengontrol siswa. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa setiap penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terkadang untuk mendisiplinkan anak-anak kita ambil kayu. Siapa yang salah? Si A atau si B? Siapa yang salah? Si A atau si B? Ini secara langsung merupakan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat untuk kita mengetahui anak-anak yang bersalah dan yang tidak bersalah, tetapi cara kita kurang efektif atau kurang tepat. Ya, bisa saja anak tersebut mengakui karena dia ketakutan, apalagi kita tadi bawa apa? Kayu atau balok dan sebagainya. Dia mengakui kesalahannya padahal bukan dia yang salah, tapi karena takut ya, berarti tidak timbul keyakinan dalam dirinya terhadap nilai-nilai dia sudah percaya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di dalam kelas kita, pada saat kita memberikan pelajaran, khususnya saya karena saya guru bahasa Inggris, biasanya pada saat anak-anak tidak fokus mengikuti pembelajaran, saya selalu menegur. Kenapa tidak fokus? Kenapa kamu bermain-main? Padahal yang kita lakukan ini adalah apa yang kita lakukan kira-kira? Dengan kalimat-kalimat yang kita lontarkan sampaikan kepada anak-anak ini, ternyata itu akan membuat anak-anak merasa semakin bersalah. Jadi ada beberapa struktur kalimat yang harus kita sampaikan supaya anak-anak bisa meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan tanpa dia terintervensi atau merasa tersakiti. Kira-kira itu sudah berjalan tidak di sekolah kita? Oh, luar biasa. Dan ya, saya sebagai calon guru penggerak terus terang jauh dan sangat jauh dari apa yang saya sudah pahami di program guru penggerak ini, dan apa yang saya sendiri jalankan di sekolah ini. Ya, karena sangat jauh. Iya, sangat jauh aktivitas kita terhadap peserta didik. Oke. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sudah jelas, sebagai pendidik di sekolah kita pasti lebih dewasa dari anak-anak kita. Sehingga dengan karakter tersebut, dengan kekuatan tersebut, kita jadikan sebagai poin untuk membuat anak merasa takut sama kita. Padahal itu tidak seharusnya kita lakukan. Rekan-rekan guru hebat sekalian, masih semangat? Oke, kalau masih semangat kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Oke, kita lanjut pada disiplin positif. Rekan-rekan guru hebat yang saya hormati, disiplin positif ini adalah
di mana aturan itu bisa menjadi sebuah keyakinan dalam kelas terhadap murid kita. Bukan hanya terhadap murid kita, tetapi buat kita sebagai pendidik. Artinya di sekolah pasti kita sudah memiliki banyak aturan. Sudah benar Bapak Ibu, rekan-rekan berhebat sekalian? Betul sekali. Bisa disebutkan salah satu aturan yang ada di sekolah kita? Berpakaian Rapi. Indikator berpakaian rapi salah satunya adalah pakaian harus di dalam. Pertanyaannya adalah ketika kita melihat anak berdatangan ke sekolah, mengikuti upacara, masuk ke dalam kelas, kemudian kondisi anak-anak kita benar-benar rapi. Pertanyaannya adalah apakah anak-anak kita melakukan hal tersebut karena keyakinan atau karena hanya takut aturan? Biasanya karena takut aturan. Apalagi kita di sekolah satap yang mungkin saya agak seperhatikan SD-nya itu rapi sekali, ya, sehingga ini menjadi tanda tanya besar buat kita. Apakah ini benar-benar aturan ini sudah diyakini sebagai kebajikan atau hanya dilakukan karena takut dari Bapak Ibu guru di sekolah? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang kita bahasakan sebelumnya. Aturan-aturan itu bukan hanya sekedar dilaksanakan oleh kita sebagai aktor-aktor yang ada di sekolah ini, tapi bagaimana aturan-aturan itu bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan, dan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa menjadi sebuah budaya positif yang diyakini sebagai sebuah kebaikan. Ya, oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan, oke, ini tadi sama ya, ada ke slide selanjutnya. Nah, kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia bukan hanya untuk murid kita, tetapi yang lebih utama adalah kita sebagai pendidik. Sebagaimana dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sini benar-benar mengontrol kita bagaimana menjadi central point untuk anak-anak. Central point itu bagaimana kita menjadi teladan buat anak-anak. Mungkin selama ini kita hanya mengarahkan kepada anak-anak. Nah, di sana Bapak Ibu lihat kotor, bisa dibersihkan. Itu yang berlaku saat ini, benar? Rekan-rekan guru hebat sekalian? Betul. Oke, itu berarti yang berjalan selama ini adalah sekedar mengarahkan. Nah, pada pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara ini bukan itu yang diharapkan, tetapi bagaimana kita selain memberikan arahan, kita juga bisa memberikan contoh. Jadi ketika kita meminta anak-anak kita untuk membersihkan, sesekali ikutlah bersama anak-anak untuk membersihkan. Di sini ada nilai visual yang anak-anak kita bisa lihat. Secara langsung ternyata guru saya juga ikut membersihkan. Berarti membersihkan itu adalah sebuah kebaikan. Apa kebaikannya? Ketika kita membersihkan, maka lingkungan sekolah akan menjadi bersih. Nah, ini adalah aturan-aturan yang harusnya kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kaitannya dengan peserta didik kita. Peserta didik kita, mohon maaf, ada yang kuat dengan aktivitasnya yang mohon maaf mungkin nakal, tapi sebenarnya tidak nakal. Ada yang kuat dengan aktivitasnya yang selalu membuli temannya. Ada yang kuat dengan aktivitasnya yang diam saja. Ada yang kuat dengan aktivitasnya bergerak aktif. Kenapa? Karena itu adalah cara murid kita bertahan hidup dalam lingkungan sekolah ini. Jadi bukan hanya perut kita yang harus diisi, tetapi lebih kepada bagaimana kita melihat karakter anak kita. Bagaimana dia bisa berperilaku dalam lingkungan sekolah yang menurut kita, oh ternyata dengan dia seperti itu, berarti itu adalah caranya bertahan hidup di antara teman-temannya yang lain. Kita melihat karakter anak-anak kita kan tidak semuanya sama, pasti berbeda. Oke, selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dalam kelas pasti ada anak-anak yang secara pemahaman di bawah standar dan di atas rata. Sekarang saya boleh bertanya sama rekan-rekan guru hebat sekalian, kira-kira kalimat-kalimat apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita yang mungkin aktivitasnya bermain di dalam kelas, belum lagi dia termasuk, mohon maaf, agak lambat dalam menerima pelajaran. Kira-kira kalimat-kalimat apa yang biasa kita sampaikan kepada anak-anak kita? Iya, oke, bahasa
kenapa mau itu kau? Ya, padahal yang harusnya kita pahami, ya, padahal yang harus kita pahami contoh di dalam pembelajaran saya bahasa Inggris, ya, ada anak yang lambat, yang rata-rata dan di atas rata-rata. Tentu kita harus memahami mereka. Kita tidak boleh menjudge mereka bahwa, mohon maaf, saya akan mengatakan bodoh. Bukan ya, anak-anak kita tidak bodoh, tetapi dengan kondisi situasinya yang seperti itu, yang lambat memahami materi berarti dia butuh kasih sayang, dia butuh diterima dengan kondisinya yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Tadi di awal kita butuh pembelajaran yang menerapkan secara berdiferensiasi. Ya, oke, lanjut penguasaan. Kita melihat anak-anak kita banyak yang mengontrol temannya dalam kelas maupun dalam lingkungan sekolah. Itu penguasaan yang bisa jadi sifatnya positif dan negatif. Tetapi penguasaan di sini yang dimaksud adalah hal yang positif yang kita lakukan di lingkungan anak kita. Selanjutnya adalah kebebasan. Iya, kebebasan ini adalah anak-anak kita dalam kelas banyak yang beraktivitas yang mungkin jauh dari disiplin belajar ya. Terlebih ketika kita sudah menyampaikan aturan yang diyakini oleh anak-anak jauh dari sini ya. Tetapi ternyata itu adalah kebebasan yang mereka nikmati dan kita tidak boleh menegur anak-anak dengan kata-kata yang justru membuat atau mengintervensi anak-anak tersebut merasa bersalah. Ada baiknya kita klarifikasi apa yang kita lakukan, kemudian kita melihat seperti apa. Selanjutnya adalah kesenangan. Ada anak-anak yang pada saat belajar tidur. Ada anak-anak yang pada saat belajar suka nyanyi. Itu kesenangan mereka. Aktivitas mereka di dalam belajar, dalam proses pembelajaran. Namun dari semua kebutuhan dasar ini sebagai pendidik ada hal yang harus kita lakukan. Intinya adalah hal-hal tersebut adalah menyampaikan kalimat-kalimat yang positif kepada anak-anak sehingga dari kelima kebutuhan dasar ini itu bisa mereka ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Tentu dari cara kita bagaimana menyampaikan kalimat-kalimat positif itu kepada anak, bukan justru mengintervensi sehingga anak-anak tersebut merasa lebih tersakiti. Oke, lanjut. Oke, masih semangat? Masih. Tak ada bahasa minta ada dengan kuncinya. Iya, campur-campur di bahasa ya nih. Oke, nah, kita lanjut ya Bapak Ibu, rekan pejabat sekalian. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Ada yang sifatnya ekstrinsik atau dari luar, dan ada yang sifatnya intrinsik dari dalam. Nah, saya kembali kepada aturan dan keyakinan. Inilah yang termasuk motivasi ekstrinsik itu adalah ketika anak-anak berpakaian rapi karena dia tahu bahwa ada aturan di sekolah. Yang menjadi tanda tanya besar adalah apakah dengan anak-anak berpakaian rapi dia mengetahui nilai kebajikan yang ada di dalamnya? Itu belum kita ketahui ya. Iya, sehingga aturan itu bukan hanya dijadikan sebagai kewajiban saja, mengukur kewajiban ya, tetapi benar-benar bisa dipahami dengan melahirkan motivasi ekstrinsik dalam diri anak kita. Seperti apa motivasi ekstrinsik? Pertama, anak-anak melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau hari Senin di sini rekan-rekan guru sekalian yang berapa bicaranya? 15. Pada waktu tersebut apakah anak-anak kita semuanya sudah berada di rumah sekolah? Ada juga yang terlambat. Nah, ini bisa kita identifikasi anak-anak kita yang datang tepat waktu atau datang terlambat. Khususnya anak-anak kita yang datang tepat waktu. Biasanya kalau ada anak
Pertanyaannya kembali kepada anak-anak kita yang lebih duluan datang. Apakah dia datang itu benar-benar meyakini bahwa dengan datang cepat di sekolah mengikuti upacara itu adalah sebuah kebaikan, atau hanya sekedar takut hukuman atau menghindari ketidaknyamanan? Ini yang perlu kita identifikasi dari murid-murid kita. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau tanya dulu rekan-rekan guru hebat sekalian, siapa yang sering memberikan reward kepada murid-muridnya yang berprestasi? Ranking 1 mungkin, ranking 2 dan ranking 3 ada? Rata-rata. Saya boleh bertanya lagi? Pemberian reward ini dilakukan secara berjenjang atau berulang kali? Berulang kali. Oke, jadi dalam pembelajaran sosial filosofi pendidikan Ki Dewantara, ternyata hal-hal seperti itu adalah hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kenapa? Anak-anak ranking 1 pasti mereka belajar dengan malam, mereka setiap hari belajar. Kenapa? Yang dia pikirkan adalah hadiahnya. Bisa kita cek anak-anak kita yang benar-benar belajar dengan anak-anak yang hanya mengejar reward saja. Anak-anak yang mengejar reward, tandanya ketika setelah selesai ujian, coba kita tanya-tanya kembali. Kalau dia masih ingat, itu berarti dia meyakini bahwa belajar itu adalah sebuah nilai kebajikan. Tapi kalau dia lupa, berarti dia hanya mengejar rewardnya saja. Itu bisa kita lihat ya, salah satu contoh untuk mengidentifikasi siapa anak-anak kita yang benar-benar belajar. Oke, selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Inilah yang dimaksud tadi ya, motivasi ekstrinsik. Kata dulu bahasa begitu apa ya? Oke, lanjut lagi ya. Oke, motivasi intrinsik adalah motivasi yang benar-benar lahir dari dalam diri anak-anak kita. Sehingga aturan-aturan yang ada di sekolah itu bukan dijalankan hanya karena takut dihukum atau merasa tidak nyaman, tetapi benar-benar diyakini sebagai sebuah kebaikan. Jadi motivasi dari dalam dirinya itu hadir, ya, muncul memberikan semangat bahwa kamu harus datang tepat waktu karena itu adalah sebuah kebaikan. Ya, bukan karena takut sama guru, ya, takut sama Ibu Linda mungkin, bukan juga ya, atau takut sama Pak Herman dan juga guru-guru yang lain, ya. Iya. Saya boleh bertanya, siapa di sini yang biasa yang mengkoordinatori kalau misalkan ada anak-anak yang terlambat? Oke, biasanya diberi apa Ibu? Biasanya kalau dia terlambat supaya dia ada pikirannya, selain dari dia berbalik sendiri, dia suruh membersihkan WC. Suruh membersihkan WC. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya. Boleh saya bertanya lagi? Iya. Oke, dan yang terlambat dengan membersihkan WC apa relasinya? Relasinya itu mungkin dia dihukum bagi dia. Iya. Sudah tepat sekali, dihukum. Ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan dan kita memberikan hukuman tidak sesuai dengan kesalahan tersebut, berarti itu namanya hukuman. Oke, kalau ada namanya konsekuensi. Konsekuensi itu misal pada pembelajaran bahasa Inggris ada salah satu siswa kita yang tidak hadir. Konsekuensinya adalah pertama, dia harus tahu apa yang menjadi materi kita hari ini karena tidak hadir. Kemudian yang kedua, konsekuensinya pasti teman-temannya yang hadir pasti akan lebih banyak tahu tentang materi tersebut dibandingkan anak-anak kita yang tidak hadir. Itu namanya konsekuensi. Jadi berkaitan. Ya? Ketika dia tidak berkaitan itu namanya hukuman. Oke, masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Luar biasa ya, saya sendiri sudah lemas. Oke, lanjut. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Oke, posisi kontrol guru ini adalah sebuah acuan yang disampaikan oleh Diane Dawson bahwa kita sebagai pendidik ada 5 posisi kita dalam mengontrol murid. Pertama adalah posisi kita sebagai penghukum, berdiri di depan kelas sampai istirahat. Terkadang apakah anak-anak kita datang terlambat ke sekolah atau kita merasa risih dengan aktivitas anak-anak dalam proses pembelajaran, kita langsung memanggil misalkan si Ali, kamu berdiri saja di depan kelas karena kamu tidak belajar. Itu yang biasa kita lakukan ya. Itu
bersalah di sini adalah bukan kita sebagai pendidik, tetapi lebih ke murid kita. Kamu dari tadi saya lihat bermain-main terus. Kamu tidak mau mengerjakan apa yang Bapak Ibu berikan. Dengan aktivitas anak-anak kita yang pada saat itu kita tegur, mereka akan meyakini itu adalah sebuah kesalahan. Bukan meyakini, mereka akan tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga karena mereka tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita membuat anak-anak kita terintervensi, sehingga ada rasa sakit jangka panjang di dalam hati anak-anak kita. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan murid kita baik dalam pembelajaran itu sendiri. Itu ketika kita berada pada membuat merasa bersalah. Selanjutnya adalah posisi kita sebagai teman. Kira-kira seperti apa yang biasa disampaikan rekan-rekan guru hebat sekalian ketika kita berada pada posisi teman? Sebenarnya kamu pintar, nah tinggal bagaimana kita untuk mau melakukannya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, kita kasih tepuk wow bisa? Bisa. Tepuk wow. Sekali lagi ya. Tepuk wow. Merasa nyaman, mereka meyakini kesalahannya, tetapi mereka tidak terintervensi. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan mereka, bisa merasa nyaman dengan hal tersebut. Selanjutnya adalah pemantau. Dari minggu pertama sampai minggu kedua dan minggu ketiga sekali kita mengerjakan tugas. Kita pantau dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga si Ali tidak mengerjakan tugas, sehingga pada saat Ali menghadap ke kita sebagai guru mata pelajaran, kita memberikan kata-kata yang harusnya tidak diterima oleh Ali, harusnya tidak kita berikan, sehingga itu justru membuat Ali semakin merasa bersalah. Mengapa? Harusnya kita tanya, nah kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ini sudah 3 minggu loh kamu tidak mengerjakan tugas. Minggu pertama kenapa? Apa alasan kamu? Nah, kadang-kadang kalimat-kalimat itu yang kita sampaikan kepada anak supaya dengan kesalahannya dia tetap merasa nyaman dengan kita. Selanjutnya adalah posisi kita sebagai manajer. Manajer di sini adalah bagaimana kita mampu memberikan atau memunculkan gagasan dari murid itu sendiri, sehingga dari kesalahan yang dia yakini dia bisa memberikan idenya, memunculkan idenya untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Contoh di atas, apakah kamu tahu apakah itu adalah kesalahan? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Jadi kita tidak harus monoton. Ali, kamu harus seperti ini, kamu harus begini. Tetapi bagaimana kita bisa membuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan ide dari anak-anak kita, sehingga dengan sendirinya dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Lanjut. Oke, tepuk tangan dulu buat yang di atas. Ini kasih beri aku ya. Lanjut. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan guru hebat sekalian. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu, sudah dipahami tadi bagaimana kita belajar dari posisi kontrol? Iya. Coba
Yang kedua, merasa bersalah. yang ketiga, Teman. yang ketiga, yang keempat. Mantap. Oke, tepuk tangan semua. Nah, selanjutnya, oh dia lihat slide. Karena saya juga lupa tadi, karena terlalu semangat menyampaikan materi ini. Baik, yang pertama adalah boleh saya tunjuk? Untuk mengecek pemahaman rekan-rekan kurang hebat sekalian, ya kita diskusi bersama, kolaborasi bersama. Nah, saya boleh tunjuk ya? Tidak apa-apa ya? Boleh ya? Oke. Poin kelima, saat istirahat tulis 100 kali. Kira-kira ini posisi kontrolnya ada di bagian mana? Benar sekali. Iya, jadi kalau mau bebas, langsung jawab ya. Iya, boleh kita ketawa semua dulu? Oh, sudah jam berapa kita masih semangat ya? Selanjutnya, saya kecewa sekali sama kamu. Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukan memantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir, adalah teman. Kita tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya. Kalau saya perhatikan tadi dari pemahaman rekan-rekan berhebat sekalian, contoh ini kan membuat kita semakin mudah dalam mengimplementasikan apa yang menjadi keinginan Ki Hajar Dewantara dari terhadap pendidikan itu sendiri. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Kira-kira untuk saling menguatkan, ada yang bisa berbagi informasi, berbagi pemahaman dari apa yang rekan-rekan guru hebat lihat di atas? Ini sekedar, oke, Ibu Asrita boleh berdiri? Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya berkomentar mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu kalau tidak dilakukan itu artinya melanggar. Tetapi kalau keyakinan itu adalah bagaimana kita komitmen untuk membuat suatu peraturan itu. Begini tidak saya. Oke, tepuk tangan dulu sekarang. Tepat sekali ya apa yang disampaikan dari rekan guru hebat kita Ibu Aslinda, bahwa kalau aturan sekolah itu anak-anak sekedar lihat saja, bisa dilakukan mungkin karena dia tamu di buku. Tetapi kalau keyakinan itu sudah menjadi komitmen dalam dirinya. Tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum saya melanjutkan, kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke, atau ada yang bisa membantu saya untuk memandu ice breaking? Ibu Asri tidak boleh? Oke, saya ikut ibu ya. Oke, boleh di atas sini Bu? Oke, silakan Bu. Oke, jadi hari ini streamingnya karena kita pembelajarannya umum, boleh matematika apa, jadi kita bergerak sambil pembelajaran berkaitan dengan pembelajaran. Yaitu kalau kita, saya sudah berdiri. Oh ya, silakan Bapak dan Ibu, silakan berdiri.
Oke, kita lanjut ya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang ada di dalamnya? Tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinannya? Menghormati. Oke, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Silakan Ibu. Oke, silakan Ibu. Ya. Oke, Ibu Zatika minta izin untuk keluar dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Bapak Ibu rekan-rekan guru teman sekalian, saya yakin bahwa selama ini ketika kita menyampaikan aturan dalam sekolah kita atau dalam kelas, hanya ini yang kita sampaikan. Jarang sekali antara kita ada yang menyampaikan kaidah apa yang bisa diyakini dari peserta didik kita sehingga mereka berbuat sesuatu karena takut, ingin merasa nyaman. Mereka tidak merasakan apa yang akan mereka peroleh ketika itu dijadikan sebuah keyakinan. Oke, lanjut ya. Di slide sebelumnya Ibu. Oke, mau lolos ini. Udah jangan. Coba dinyanyi mau lolos ya. Iya. Keyakinan kelas, tindakan guru. Mencatat sama sekali itu adalah sebuah hukuman. Lari sekeliling lapangan. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Sudah jelas ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, ketika kita berbuat kita harus bertanggung jawab. Tapi tetap ada korelasinya ya. Korelasinya itu yang disebut dengan konsekuensi. Lanjut. Oke, hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjut. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman, ketika kita memberikan hukuman kepada peserta didik, itu akan anak-anak akan merasakan intervensi secara apa? Dia akan lama merasakan itu ya, secara berkelanjutan lama. Tidak sama ketika kita memberikan disiplin berupa konsekuensi dengan restitusinya. Itu cuma sebentar saja. Jadi perlu kita pahami bahwa hukuman dan yang lainnya itu benar-benar kita harus identifikasi untuk menemukan titik dari permasalahan tersebut. Oke, lanjut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 hal yang harus kita ketahui sebagai seorang murid dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, terkhusus pada peserta didik kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah sebuah tahapan kita memanggil anak-anak kita. Untuk kita tanyai satu persatu anak-anak yang melakukan kesalahannya atau yang ada anak-anak yang terlibat dalam sebuah permasalahan. Kita memanggil mereka untuk apa? Untuk menstabilkan identitas. Iya. Setelah itu kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahapan validasi tindakan yang salah kita harus ketahui bahwa di tahapan kedua ini anak-anak sudah meyakini bahwa saya lah yang salah. Ya, jadi coba perhatikan di tahapan validasi tindakan yang salah di sini. Setelah kita melakukan penstabilan identitas di tahapan kedua validasi tindakan yang salah, anak-anak sudah mengetahui bahwa yang dominan salah adalah saya dari kasus permasalahan yang sudah ada. Kemudian lanjut adalah setelah anak-anak tersebut dari proses validasi tindakan yang salah, setelah diantara mereka ada yang
salah. Nah, di menanyakan keyakinan kelas ini makanya harus kita tanyakan si A atau si B? Si dua-duanya, tapi lebih kepada si B yang dominan. Kita di sini memberikan umpan balik kepada si B, bagaimana dia bisa memunculkan ide-ide untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, lanjut. Inilah dia ciri-ciri dari restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ditawaran bukan paksaan. Mengapa tadi di segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan? Karena kita menanyakan kepada anak-anak, bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan ini? Kita tidak memberikan ide, kamu harus seperti ini, kamu harus begini. Tetapi kita meminta anak-anak untuk memberikan idenya, gagasannya, supaya dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, lanjut. Nah, inilah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Tentu dari kalimat-kalimat tersebut kita harus sesuaikan dengan konteks permasalahannya. Tidak semua permasalahan kita harus menyampaikan berbuat salah itu wajar. Tapi kita juga harus melihat konteks permasalahan dari peserta didik kita. Lanjut. Ini pada tahap menstabilkan, kemudian validasi tindakan. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa pada tahap ini anak-anak di antara dua anak yang bermasalah, salah satu dari mereka sudah meyakini bahwa yang dominan salah adalah si A atau si B, sehingga validasi tindakan ini kita bisa lakukan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Bukan apa tentang sekolah kita, tapi apa keyakinan kelas kita, sampai kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Selanjutnya, oke, saya boleh minta tolong diputarkan videonya. Oh, tidak usah, dilanjutkan saja. Oke, terima kasih. Coba diputarkan videonya. Sebelum selesai, saya mau kita berdiri semua dulu supaya lebih semangat ya. Oke. Di atas ada kata tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau saya bilang di sini senang, rekan-rekan guru hebat, tolong bantu jawab tergerak. Kemudian selanjutnya di sana senang, dibantu menjawab bergerak. Di mana-mana hatiku senang, menggerakkan. Sambil tepuk tangan ya. Boleh? Oke. Kita mulai ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Oke, boleh duduk. Rekan-rekan guru hebat, tadi sudah memaparkan terkait tugas yang menjadi tanggung jawab saya di modul 1 di tempat ini, yaitu aksi nyata, yaitu berbagi terkait budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentu tidak sekedar saya sampaikan begitu saja, tapi saya berharap ada 1, 2, 3 orang yang mungkin bisa memberikan kesimpulan atau tidak sekedar memberikan penguatan dari apa yang sudah dipahami, atau mungkin bisa menjadi bahan refleksi buat rekan-rekan guru hebat sekalian untuk membandingkan apa yang selama ini dilakukan dan setelah melihat atau mendapatkan informasi dari apa yang sudah saya sampaikan. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, jadi siapa yang pertama? Ada? Pak Herman mungkin? Saya? Iya, sekedar menyampaikan apa yang dipahami dari materi tersebut, kemudian mungkin bisa merefleksi apa yang dilakukan selama ini, apakah ada perbedaan dari setelah dilihat dari materi tadi. Silakan Pak Herman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparannya dari awal sampai akhir sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali. Baik, kita tangan dulu kepada. Baik. Dari awal membahas tentang budaya positif, saya sangat tertarik dengan ini. Karena kenapa ini adalah sebuah kata budaya yang sangat
sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Ini terkait dengan karakter ya. Karakter bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang tenaga pengajar, bagaimana mengontrol emosi kita, bagaimana memposisikan diri kita sebagai seorang tenaga pendidik. Jadi saya memberikan sebuah nilai plus untuk Pak Yuki terkait dengan materi yang dibawa. Kemudian yang saya dapatkan dari ini, dari apa yang disampaikan oleh Pak Yuki adalah yang pertama adalah motivasi ya, meskipun dalam kedepannya ini saya mendapat motivasi yang sangat luar biasa terkait dengan proses budaya positif terutama semangat intrinsiknya ya, semangat saya dalam diri saya sehingga saya bisa bergerak dan menggerakkan ya. Itu mungkin sebuah kata yang sangat sederhana tetapi sangat bermakna bagi saya ya. Sangat bermakna karena apa? Tergerak itu harus dimulai dari diri kita sebagai pribadi, kemudian menggerakkan orang itu bukan hal yang mudah, apalagi menggerakkan komunitas yang ada di sekolah kita. Terkait dengan budaya positif ini, mungkin saya bisa berbagi atau sharing sedikit terkait dengan budaya positif. Selama saya mengikuti proses ini, ilmu atau yang saya dapatkan dari proses ini adalah bagaimana saya bisa menerapkan ini ke depan kepada anak-anak ya, bagaimana saya bisa merealisasikannya kepada teman-teman yang lain sehingga di dalam diri saya bisa terbangun sebuah motivasi untuk ke depannya bisa saya terapkan ke teman-teman yang lain. Tidak ada yang bisa saya sampaikan lebih banyak lagi karena mungkin sudah disampaikan oleh Pak Nur tadi terkait dengan presentasi tadi. Mungkin demikian saja. Terima kasih sudah menonton. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Luar biasa sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Herman. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama mengimplementasikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Oke, tadi itu secara langsung disampaikan apa yang Pak Herman ketahui terkait budaya positif. Saya masih butuh satu orang untuk sekedar memberikan perbandingan dari apa yang sudah dijalani selama ini sebagai seorang pendidik, apa yang berbeda setelah melihat paparan yang saya sampaikan tadi. Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak. Berikan dulu aplaus untuk materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kami ini semua. Dan insya Allah kami akan berusaha untuk lebih baik lagi. Adapun yang bisa saya petik dari setelah diberikan pemaparan materi seperti ini, banyak hal yang sangat jauh sekali kami sebagai pendidik, yaitu bagaimana untuk di budaya positif itu bagaimana mendidik seorang siswa itu tanpa harus menyakiti perasaan siswa kita sendiri. Ya, yang pertama itu di mana terus terang saya sebagai guru, saya terus terang itu setelah mendengar ini saya ada rasa bersalah karena selama ini ternyata saya selama ini saya ada di posisi penghukum dan rasa bersalah. Tapi padahal kita bisa mendidik siswa itu dengan cara bagaimana kita untuk menyampaikan kolaborasi dengan siswa, dengan adanya selama ini kan berkolaborasi, tapi yang itu kolaborasi hanya bilang kayak gotong royong apa, tetapi ternyata berkolaborasi itu sangat bagus setelah menonton pemaparan bahwa berkolaborasi itu termasuk kayak membuat keyakinan kelas dengan siswa itu ternyata sangat hebat sekali dan itu suatu motivasi untuk kami sebagai guru. Insya Allah dengan pemaparan ini kami akan berubah sedikit demi sedikit karena bagaikan tangga, kita itu naik tangga satu persatu, dan insya Allah dengan pemaparan Pak Nurdin ini sangat membuka hati kami bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk siswa didik kita supaya dia merasa nyaman dan bahagia berada di lingkungan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas presentasi atau pemaparan yang diberikan oleh Pak Nurdin.
Tetapi memang peraturan datangnya 1, 2, 3 sampai kepada puncak. Oke, sekali lagi boleh kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, rekan-rekan berangkat yang luar biasa, saya pribadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang bisa diberikan kepada saya dalam menyampaikan apa yang saya pahami terkait modul 114 ini yang merupakan tugas dan tanggung jawab saya dalam LNS sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Goa. Sekali lagi terima kasih dan saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, iya. Kenapa? Oh, ada biasa ambil perkes sama ekstra. Di mana itu kejadiannya? Di kelas Pak. Di kelas? Kapan kejadiannya? Kemarin Pak. Oh, kemarin. Itu pulpen tak memang di mana disimpan? Di atas di meja Pak. Oh, di atas meja biasa disimpan terus keluar ditinggalkan begitu saja. Iya Pak. Biasa hilang jadi kembali ke dagang. Iya. Jadi kira-kira siapa yang di kita curigai ambil pulpen? Ini Pak. Oh, Tiwi, teman kelasnya Tiwi ya, teman kelasnya juga. Oh, iya. Bapak tidak bisa mengambil keputusan dulu apa benar Tiwi ini yang ambil atau bukan. Enggak apa-apa, Bapak panggil Tiwi. Iya, apa ya? Oh, iya, kalau begitu Bapak panggil Tiwi ya. Permisi Pak. Iya, nah Tiwi. Bagaimana kabar sana? Baik Pak. Baik. Ini ada teman kelas Uti baru menyampaikan ke Bapak bahwa biasa katanya hilang pulpen tip X di atas mejanya. Dia mencurigai kita. Nah, benar itu? Enggak Pak. Oh, tidak ya? Enggak pernah. Kalau Uti kenapa bisa sampai mencurigai? Nah, kemarin dia duduk Pak di anu tuh, Pak di meja kok. Oh, dia duduk di meja atas. Pernah dilihat nak pakai pulpen tak atau mirip atau bagaimana? Iya, sudah kuliah Pak. Sudah dilihat. Benar Uti itu. Ya, enggak Pak. Katanya tidak. Katanya pulpennya Uti ini mirip sama pulpen tak yang dipakai. Ya, enggak pernah keambil pulpennya Uti. Tidak pernah diambil. Iya, tuduh-tuduh Pak. Oh, dituduh saja. Tapi menurut informasi yang Bapak dapat, tip X yang biasa kita pakai, pulpen yang biasa kita pakai itu persis dengan punyanya Uti yang hilang. Sebenarnya iya Pak, karena butuh Kak pulpen sama tip X. Lupa bawa, jadi kau minta Uti. Oh, jadi benar-benar. Iya. Oh iya. Begini juga Uti. Nah, Tiwi ini teman tak, dia juga tidak sepenuhnya tidak salah ya. Karena kita bilang tadi simpan di atas meja, tip ekstra, pulpen sehingga pada saat itu mungkin Tiwi lagi perlu untuk menulis, dadakan jadi dia tiba-tiba ambil, mungkin si Tiwi lupa kembalikan ya. Jadi pada dasarnya di sini teman tak Tiwi juga tidak salah sepenuhnya ya. Jadi bagaimana nak bisa dimaafkan ini? Iya, bisa. Bisa dimaafkan. Selain memaafkan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Selamat. Lagi coba Bapak mau lihat selamatnya. Uti sudah mengambil pulpennya. Iya. Oke, sekarang Bapak butuh ini idenya Tiwi. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya tidak mengulangi lagi? Tidak ambil pulpennya Uti. Kalau mau pulpen pinjam. Bilang dulu ya baru di Iya. ini. Ya. Kira-kira bisa menyampaikan ke teman-temannya juga lain yang biasa seperti itu. Ya. Bisa ya? Iya bisa. Iya, kenapa? Karena perbuatan itu tidak Baik. baik. Gagasannya Tiwi bagus sekali ya. Sekarang masalah tak sudah selesai. Sekarang Bapak mau tanya bagaimana perasaan tak setelah masalah tak ini sudah selesai? Lebih baik. Lebih baik ya? Tiwi nak? Ada perubahan yang didapat setelah mendapatkan pencerahan? Iya Pak, ada.
Oke, kalau begitu Uti kalau simpan barang tolong di dalam tasnya ya. Tiwi juga kalau mau meminjam ya disampaikan dulu ya. Setidaknya bisa cepat disampaikan bahwa kita yang pinjam. Dan jangan lupa dikembalikan ya. Saya berharap anak-anakku berdua bisa kembali bersahabat seperti sebelumnya ya. Ya, makasih banyak ya. Iya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Cinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak